Tirone cetak brace, tapi Persib gagal menang. Apa yang sebenarnya terjadi di menit 86? Persib sempat unggul lewat 2 gol Tirone Del Pino, namun kemenangan yang sudah di depan mata buyar seketika. Gol telat Mariano Peralta membuat segalanya berubah. Apa yang menyebabkan pertahanan Maung Bandung lengah? Simak pengakuan emosional Tirone yang bikin hati bobotoh terenyuh. Jangan kaget, ini alasan Bojan Hodak rela terima hasil imbang lawan Borneo FC. Bukan karena puas, bukan karena takut kalah. Bojan punya alasan logis yang ia sampaikan dengan tenang meski laga penuh tekanan. Baca apa yang sebenarnya terjadi di balik ruang ganti Persib. PSIS Semarang goyang hebat. Kapten kesayangan masuk radar Persib dan Persebaya siap-siap ditinggal. Setelah badai kritik dari pemain asing, kini PSIS diambang kehilangan jantung timnya, Septian David Maulana. Dua klub raksasa Liga 1, Persib dan Persebaya, siap berebut tanda tangannya. Cedera panjang sudah lewat, tapi haruskah Febri langsung main lawan Bali United? Febri sudah kembali latihan, tapi kondisi 100%-nya belum pasti. Meski krisis penyerang menghantui Maung Bandung, keputusan memainkan Febri harus dipikirkan matang. Apakah bobotoh siap lihat sang kilat Maung kembali, atau justru takut cedera kambuh? Ini jadi dilema besar bagi pelatih Bojan Hodak. Mateo Kocijan siap perang. Persib tak mau cuma jadi penggembira di akhir musim. Gelandang Persib, Mateo Kocijan menebar semangat juang luar biasa jelang 7 laga terakhir musim ini. Ia menegaskan timnya bukan sekadar ikut berlaga, tapi datang untuk menang. Kekompakan dan intensitas latihan diklaim meningkat drastis. Ini bukan lagi soal klasemen, tapi soal harga diri. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Tirone cetak brace, tapi Persib gagal menang. Apa yang sebenarnya terjadi di menit 86? Persib sempat unggul lewat 2 gol Tirone Del Pino, namun kemenangan yang sudah di depan mata buyar seketika. Gol telat Mariano Peralta membuat segalanya berubah. Apa yang menyebabkan pertahanan Maung Bandung lengah? Simak pengakuan emosional Tirone yang bikin hati bobotoh terenyuh. Tirone Del Pino jadi bintang lapangan dengan mencetak brace alias 2 gol saat Persib Bandung harus puas berbagi angka dengan Borneo FC Samarinda. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri Jumat 11 April 2025 berakhir imbang 2-2 dalam lanjutan pekan ke-28. Maung Bandung sempat tertinggal lebih dulu ketika Mariano Peralta membuka keunggulan Borneo lewat sepakan jarak jauh di menit ke-28. Namun, semangat pantang menyerah Persib membuahkan hasil. Tirone Del Pino berhasil menyamakan skor lewat penalti di menit ke-44, lalu menggandakan golnya di menit ke-51. Sayangnya, keunggulan tersebut tak bertahan lama. Menjelang laga usai, tepatnya menit ke-86, Peralta kembali menjadi mimpi buruk bagi Persib. Tembakan jarak jauhnya yang kedua sukses menjebol gawang Kevin Mendoza, memaksa laga berakhir tanpa pemenang. Usai pertandingan, Tirone Del Pino menyampaikan isi hatinya. Dikutip dari laman resmi Persib, ia menilai timnya telah bermain dengan semangat tinggi. Saya rasa pada akhirnya kami memainkan pertandingan yang bagus, ungkap Tirone dalam sesi post-match press conference. Ia menegaskan Persib adalah tim kompetitif yang datang ke Samarinda dengan satu tujuan, menang. Kami adalah tim yang kompetitif. Kami menunjukkan bahwa kami ingin menang dalam pertandingan ini, jelasnya.
Menurut pemain bernomor punggung 10 ini, kemenangan seharusnya bisa dibawa pulang andai saja Persib bisa memaksimalkan peluang saat unggul. Saya pikir kuncinya adalah ketika kami unggul 2-1, kami tidak berhasil kill the game. Kami punya peluang untuk menutup pertandingan, mencetak gol ketiga, ujarnya. Nah, menurut kamu gimana? Apakah Persib seharusnya bisa amankan 3 poin dari laga ini? Atau memang Borneo pantas dapat hasil imbang? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan kaget, ini alasan Bojan Hodak rela terima hasil imbang lawan Borneo FC. Bukan karena puas. Bukan karena takut kalah. Bojan punya alasan logis yang ia sampaikan dengan tenang meski laga penuh tekanan. Baca apa yang sebenarnya terjadi di balik ruang ganti Persib. Samarinda menjadi saksi laga dramatis semalam. Persib Bandung yang sudah di ujung kemenangan harus rela berbagi poin setelah Borneo FC mencetak gol penyeimbang di menit ke-86 lewat tendangan jarak jauh Mariano Peralta. Sebelumnya, Peralta juga membuat publik tuan rumah bersorak di menit ke-28 sebelum akhirnya Tyrone Del Pino mengubah jalannya pertandingan dengan 2 gol balasan di menit ke-44 dan 51. Namun di balik skor akhir 2-2 yang menguras emosi, ada cerita tentang badai yang menghantam tim Maung Bandung, badai absennya pemain-pemain kunci. Pelatih Persib, Bojan Hodak, akhirnya angkat bicara. Dengan nada yang jujur dan tanpa mencari-cari alasan, ia mengakui bahwa kehilangan beberapa pemain inti sangat memengaruhi performa tim di lapangan. Kami cukup terdampak dengan tidak adanya pemain yang biasa mengisi posisi line up. Ketika hasil akhir menjadi imbang, ini adalah hasil yang adil, kata Bojan Hodak, dikutip dari laman resmi Persib. Bojan tak menampik bahwa hasil ini mungkin tidak sesuai harapan, namun ia juga menilai imbang adalah sesuatu yang patut diterima mengingat kondisi skuad yang tak utuh. Absennya sejumlah pemain karena akumulasi kartu kuning dan cedera benar-benar memberi dampak signifikan. Namun sang pelatih tak ingin larut dalam kekecewaan. Bojan menatap laga berikutnya melawan Bali United dengan penuh harapan dan semangat baru. Kabar baiknya, 2 pemain penting akan kembali mengisi skuad. Ketika lawan Bali United, Mark dan Edo bisa main. Ada beberapa opsi untuk pertandingan mendatang yang bisa mengisi posisi line up, ucapnya penuh keyakinan. Mark Klok dan Edo Febriansa absen di laga kontra Borneo karena harus menjalani skorsing 1 laga. Kehadiran mereka di laga melawan Bali United pada Jumat 18 April 2025 di Stadion GBLA tentu jadi angin segar bagi Persib. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah badai absennya pemain jadi alasan sah hasil imbang ini? Atau seharusnya Persib tetap bisa menang meski dengan skuad terbatas? Yuk tuangkan pendapatmu di kolom komentar dan ramaikan diskusinya. PSIS Semarang goyang hebat. Kapten kesayangan masuk radar Persib dan Persebaya siap-siap ditinggal. Setelah badai kritik dari pemain asing, kini PSIS diambang kehilangan jantung timnya, Septian David Maulana. 2 klub raksasa Liga 1, Persib dan Persebaya, siap berebut tanda tangannya. Drama panas terjadi di kancah Liga 1. PSIS Semarang kini benar-benar di ujung tanduk, tak hanya bergulat dengan krisis finansial dan performa buruk. Kini mereka terancam kehilangan salah satu aset paling berharga sang kapten, Septian David Maulana. Dilansir dari tribunwow.com, badai kembali menerjang Mahesa Jenar. Setelah Avandro Brandao dan Ruksi buka suara soal kekacauan manajemen klub, kini giliran Septian David Maulana yang ramai dikabarkan masuk dalam daftar incaran sejumlah klub elite tanah air. Ya, you read it right.
Pemain ikonik PSIS itu kini jadi hot property di bursa transfer. Dan dua nama besar langsung dikaitkan, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Kabar ini pertama kali mencuat lewat akun sepak bola nasional, Kandabol, yang menulis beberapa tim sudah bergerak untuk membajak Septian David Maulana di tengah kondisi internal PSIS Semarang yang kini sedang tidak baik-baik saja. Geger. Tapi siapa yang paling mungkin mengamankan tanda tangan sang kapten? Mengacu pada rumor-rumor sebelumnya, Persib Bandung dikabarkan ingin menjadikan Septian David sebagai the next Ciro Alves. Dengan fleksibilitasnya yang bisa bermain di sisi kanan maupun kiri, dia jadi kandidat kuat untuk menyegarkan lini serang Maung Bandung. Sementara itu, Persebaya Surabaya disebut tengah memburu sosok sayap kanan yang konsisten dan Septian dianggap cocok sebagai tandem mematikan untuk Bruno Moreira. Apalagi sejarah transfer Persebaya PSIS dalam beberapa musim terakhir menunjukkan chemistry yang unik di antara kedua tim. Dan faktanya, peluang terbuka lebar. PSIS tengah dihantam badai finansial dan saat ini terpuruk di zona merah degradasi. Jika ada yang sanggup menebus sisa kontrak Septian David Maulana yang masih tersisa hingga 31 Mei 2026, bukan tidak mungkin sang kapten bakal angkat kaki. Pertanyaannya sekarang, apakah Septian David akan tinggalkan PSIS demi kejayaan baru di Persib atau Persebaya? Atau akankah PSIS mempertahankan sang kapten di tengah badai? Yuk, suarakan pendapatmu. Gimana menurutmu langkah terbaik buat Septian David? Tulis di kolom komentar dan ramaikan diskusinya. Cedera panjang sudah lewat, tapi haruskah Febri langsung main lawan Bali United? Febri sudah kembali latihan, tapi kondisi 100%-nya belum pasti. Meski krisis penyerang menghantui Maung Bandung, keputusan memainkan Febri harus dipikirkan matang. Apakah Bobotoh siap lihat sang kilat Maung kembali, atau justru takut cedera kambuh? Ini jadi dilema besar bagi pelatih Bojan Hodak. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Setelah 7 bulan absen akibat cedera parah, Febri Haryadi akhirnya kembali terlihat di lapangan. Winger andalan Persib Bandung itu tampak mengikuti sesi latihan bersama tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa, 8 April 2025. Febri sebelumnya harus menepi cukup lama akibat cedera ACL yang dialaminya dalam laga pramusim Piala Presiden kontra Persis Solo. Cedera tersebut bahkan memaksanya naik ke meja operasi dan absen total sejak sebelum musim Liga 1 dimulai. Namun kini angin segar mulai terasa di tubuh Maung Bandung. Febri sudah mulai kembali ke lapangan menyusul krisis lini depan yang dialami tim saat ini. 3 striker utama David da Silva, Kevin Kastaner, dan Dimas Drajat diketahui tengah mengalami cedera, membuat opsi serangan Persib sangat terbatas. Mungkin untuk sekarang ketika tim akan menghadapi Borneo, saya tidak ikut, setelah itu saya gabung full dengan tim, kata Febri dilansir Perfnews. ID dari akun Instagram @galaa_persib, Rabu 9 April 2025. Artinya, laga kontra Bali United pada 18 April 2025 mendatang bisa jadi panggung comeback Febri Haryadi. Mungkin belum sebagai starter, tapi minimal duduk di bangku cadangan demi memperkuat opsi serangan Maung Bandung. Wah, kalau benar Febri comeback di laga besar lawan Bali United, bakal jadi momen yang penuh emosi nih buat Bobotoh. Nah, menurut kamu, apakah Febri Haryadi sudah siap untuk kembali merumput? Haruskah ia langsung dimainkan atau lebih baik diberi waktu pemulihan total dulu? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ramaikan obrolannya, Bobotoh. Mateo Kocijan siap perang. Persib tak mau cuma jadi penggembira di akhir musim. Gelandang Persib,
Matteo Kocijan menebar semangat juang luar biasa jelang 7 laga terakhir musim ini. Ia menegaskan timnya bukan sekadar ikut berlaga, tapi datang untuk menang. Kekompakan dan intensitas latihan diklaim meningkat drastis. Ini bukan lagi soal klasemen, tapi soal harga diri. Persib Bandung kembali dengan bara semangat yang membara. Setelah libur panjang 1 bulan, Liga 1 kembali bergulir dan salah satu motor tempur di lini tengah, Matteo Kocijan, tak bisa menyembunyikan ambisinya. Gelandang bertahan yang juga piawai dimainkan sebagai bek tengah ini mengungkapkan bahwa seluruh skuad Maung Bandung kini telah on fire dan siap melanjutkan pertarungan di 7 laga sisa. Ya, masa libur telah selesai. Kami berlatih dengan baik, kami mempersiapkan diri untuk menyelesaikan musim ini, ujar Kocijan penuh semangat. Tak hanya bicara soal kesiapan fisik, pemain asal Kroasia yang baru bergabung di awal musim ini juga menyoroti pentingnya mentalitas dan semangat juang tim. Menurutnya, meski sempat terpisah cukup lama, kekompakan dan solidaritas para pemain tetap terjaga kuat. Intensitas latihan pun dimaksimalkan oleh tim pelatih demi menjaga performa optimal. Saya pikir kami selalu bertarung dan kami ingin menutup musim sebaik mungkin, terus memperbaiki apa yang sudah kami lakukan, katanya. Tak main-main, Persib kini kokoh di puncak klasemen sejak pekan ke-17 dan terus dibayangi ketat oleh rival-rival kuat lainnya. Tapi Kocijan percaya dengan fokus kerja keras dan kekompakan tim, gelar juara bukan sekadar impian. Itu saja kami mencoba memenangkan liga ini, tegasnya penuh determinasi. Wah, panas banget nih atmosfernya. Kalau melihat semangat dan optimisme Kocijan, apakah menurut kamu Persib bisa benar-benar bawa pulang trofi Liga 1 musim ini? Atau justru persaingan di papan atas bakal makin gila di sisa laga? Yuk, kasih pendapat kamu di kolom komentar.